Kembali lagi ke studio bersama kami dan tampaknya Bung Wes akan memberikan sedikit berita yang cukup tidak mengenakan bagi Indonesia untuk laga hari ini. Iya, kita berharap Jepang yang turun bisa dikatakan full tim menghadapi Arab Saudi bisa memetik kemenangan. Ternyata ya Arab Saudinya tahu cara bermain di tempat yang tepat. Mereka bermain full bertahan dan hasilnya mereka dapat 1 poin. Ini tim yang kita kalahkan loh, Iya. Arab Saudi. Maka saya katakan Lawan Jepang loh ini ya. ya, Arab Saudi yang kemarin kita hadapi 2 pertemuan itu beda yang dan sekarang. Jadi ya hati-hati ketika tim-tim lawan sudah masuk gigi 4, gigi 5, kan kita masuk gigi 1 lagi. Oke. Nah itu perbedaannya. Jadi sekarang Arab sudah punya 10 poin. Kita tunggu semoga Cina tidak bisa dapat poin ketika menjamu Australia. Saat ini sudah ketinggalan 0-2. 0-2. Berarti Arab Saudi yang kita kalahkan dengan skor 2-0 ya. itu berhasil menahan imbang Jepang. Jepang 0. Berarti kita yang menang bisa menang loh lawan Jepang ya. Kalau hitung-hitungannya seperti itu, bulan Juni kita bisa menahan Jepang. Hitung-hitungannya bukan seperti itu. Tapi menarik perbincangan Bung Wesi bahwa timnya berbeda. Kita tahu bahwa Bahrain juga ini tim yang berbeda, baru memenangkan bisa dikatakan AFF-nya ya untuk kawasan di Timur Tengah ya. Ya, untuk Piala Teluk lah kita Piala Teluk sebutnya ya. Piala Teluk. Dan menjadi juara dan kedua kalinya menjadi juara dan mereka mengalahkan Oman kembali. Iya, kemarin di bulan Januari Ya. itu final tanggal 4 Januari itu final mengalahkan Oman dan itu tim yang dimatangkan oleh Dragan Talajic untuk persiapan Piala Dunia ini. Jadi gelar kedua Bahrain bukannya kita menyepelekan bahwa tim lain tidak serius, tapi bagaimanapun juga mereka serius di Piala areanya mereka. Kita belum pernah menang di area kita. Ya iyalah. Betul ya. Apalagi di area mereka, area kita aja masih sulit untuk menang ya. Tapi itulah yang menjadi perbedaan. Ada 3 bulan atau 4 bulan waktu yang tenggang. Ya. Meskipun juga kita tahu bahwa tidak banyak yang bisa diharapkan ketika tidak ada bisa dikatakan pertandingan yang uji coba dan lain-lain, langsung bermain saja menghadapi Australia kemarin, hasil yang sangat negatif dan itu saya rasa harus dilupakan menghadapi Bahrain. Tadi Anda sempat membahas tentang bagaimana strategi yang tepat menghadapi tim Bahrain karena kita tahu Bahrain datang ke sini dengan segala misi yang begitu luar biasa, dengan segala trik yang mereka persiapkan. Kita harus siap, Bung Wes. Siap tidak hanya strategi, juga siap dalam pertarungan mental di dalam lapangan karena saya yakin Bahrain masih akan memainkan itu. Bagaimanapun juga itu salah satu modal yang mereka miliki dan tidak menyalahi aturan. Bermain dengan cywar di lapangan selama itu sesuai dengan rules atau aturan sepak bola. Jadi kalau kita mengacu kepada gaya bermain Bahrain lawan Jepang kemarin ketika mereka 0-2, kemudian kita lihat pertemuan kita pertama, memang mereka akan memainkan semua area lapangan, mereka akan bermain di daerah itu. Hati-hati. Betul. Lawan Bahrain. Dan jelang 1 jam sebelum kick off, biasanya kita sudah mendapatkan susunan pemain yang diturunkan oleh kedua pelatih, tapi kita akan santai dulu sejenak untuk melihat bagaimana suasana di Gelora Bung Karno bersama dengan James Sugra dan juga Raisa. Pemirsa RCTI Sport dimanapun itu Anda berada, pecinta sepak bola Indonesia, masih di dahsyatnya Timnas Indonesia. Oh James ini semakin menjelang kick off udah semakin ramai ya di dalam stadion. Benar banget Raisa, dan juga tentunya pemirsa RCTI Sport bisa melihat ya, tadi yang disampaikan Raisa itu betul adanya. Sudah mulai ramai 1 jam ya menjelang kick off. Betul. Pertama antara Indonesia menghadapi Bahrain, ini adalah pertandingan yang sangat-sangat penting bagi Indonesia, begitupun juga Bahrain, Raisa. Betul, karena keduanya sama-sama mengoleksi 6 poin nih. Betul. Hanya berbeda selisih gol, tapi keduanya pasti sama-sama optimis untuk bisa menang lolos ke Piala Dunia 2026. Tapi sayangnya Mads Hilgers tidak bisa main ya sepertinya untuk hari ini. Betul sekali. Jadi biarpun memang Mads Hilgers belum bisa main, tapi kemarin Patrick Kluivert mengatakan apabila dia sudah menyiapkan pendekatan strategi yang khusus, termasuk juga pemain yang akan diplot untuk menggantikan pos dari Mads Hilgers. Nah ini kan panas banget nih ya partai di malam hari ini, Raisa. Kita mungkin bisa lihat yang seger-seger dulu. Ya. Nah pemirsa bisa dilihat nih, hijau dan sedang disiram dulu nih ya. Dan nanti tadi sebenarnya sudah sempat ada para pemain timnas menyapa sebentar, tapi sepertinya nanti akan datang lagi untuk menyapa lebih lama ya para supporter yang ada di sini. Iya, dan tentunya memang kalau kita mau berbicara rumput di Stadion Utama Gelora Bung Karno, ini katanya Raisa ya, kemarin ini jadi bahan obrolan dari kedua pelatih dari 2 negara. Nah ini menarik ya, ini perhatiannya apakah memang karena rumputnya udah mulai indah atau bagaimana nih? Karena kita bisa lihat memang hijau sekali ya, hijau terang sekali. gitu kan, cantik. Dilihatnya juga sangat enak. Iya, dan inilah arena persaingan di antara kedua tim yang tentunya akan sangat-sangat
fokus untuk bisa mendapatkan 3 poin. Iya, Ini akan menjadi pertemuan ke-9 kalinya Indonesia berjumpa dengan Bahrain, dan Indonesia terakhir kali pemirsa menang lawan Bahrain itu di tahun 2007, dan pada saat itu Betul. gol dari Bambang Pamungkas menjadi gol penentu dengan kemenangan 2-1. Mudah-mudahan Benar di sekali. malam hari ini Karena bisa menang. sebenarnya untuk pertemuan terakhir kalinya, Ya. yaitu pada saat kualifikasi Piala Dunia juga, Indonesia sebenarnya mampu menahan imbang 2-2. Jadi seharusnya pada saat laga melawan Bahrain di sini, justru Ya. Indonesia bisa menang, kans untuk menangnya lebih banyak karena mendapatkan suntikan semangat dari supporter, karena ini seluruhnya supporter Iya, timnas iya. Indonesia. Itu yang penting. Optimis ya Raisa ya? Pasti. Aku juga optimis, dan pemirsa GT Sport, langsung aja kita kembali lagi ke studio. Nah ini gara-gara Bung James lagi nih. Tadi bahas soal rumput ya. Memang ini selalu menjadi masalah klasik bagi Indonesia. Betul, ada kata-kata rumput tetangga lebih hijau ya. Ya memang rumput tetangga yang di negara 4 musim, negara yang sulit, negara yang kering, Bisa. bahkan rumputnya bisa bagus. Kita negara yang stabil suhunya, iklimnya bagus, tapi sulit sekali membuat rumput menjadi bagus. Tapi mungkin ada update, melihat sih bagus tadi ya, warnanya hijau, rapi, tapi kita tidak tahu kalau sudah dipakai nanti. Semoga nanti kita melihat ada kamera yang zoom yang kelihatan rumputnya dari dekat, karena biaya perawatan itu tidak sedikit. Iya. Dan kalau rumput itu harus dipupuk dengan jumlah area yang segitu, misalnya sekali pupuk misal bisa sampai 10 juta, 20 juta. Sekali pupuk, jangan dipakai dulu 10 hari gitu misalnya. Iya. Kan. Habis bertanding ada 4 hari rumput nggak boleh diinjak ketika dipakai. Dan itu adalah perawatan-perawatan di luar kebutuhan alami mereka. Alami mereka itu rumput maksudnya matahari, sinar matahari. Sinar matahari. Itu di luar yang kita tidak bisa kontrol adalah memang Ya. biaya perawatan tinggi. Dan kalau kita lihat tadi, semoga ya lapangan bagus, pemain-pemain kita juga bermain bagus, meskipun kalau saya melihat era Sintayong dan era Kluivert, ya saat ini kita harus melihat tidak ada lagi kereta-kereta cepat di kiri dan kanan. Ketika di partai pertama, di leg pertama, pertemuan pertama lawan Bahrain, itu kan kereta cepat kita masih main tuh. Masih main. Terutama sisi kanan itu dekat sekali dengan kotak penalti. Ya. Membawa bola, mengirim bola. Heatmapnya situ tuh. Nah sekarang kan berbeda. Moga-moga lapangan ini juga membantu Betul. taktik strategi yang disusun oleh Kluivert dan timnya. Ya, bahkan kita tahu bahwa ini adalah statistik yang kita lihat di sana di layar kaca, bagaimana keseluruhan perjalanan yang dilakukan oleh Bahrain dan juga Indonesia. Kita melihat tadi Indonesia, Bahrain di sana dengan bisa dikatakan juga apa yang sudah sejauh ini disampaikan. Hanya 1 kali menang untuk Indonesia, sayang sekali. Memang ada kesempatan ketika menghadapi Bahrain, mungkin itu bisa menjadi kemenangan bagi kita, tapi sayang memang di menit-menit akhir, nanti di detik terakhir kita kebobolan saat itu. Dalam sepak bola ya, kita Ya. tidak bisa mengatakan kita aman sebelum benar-benar itu peluit berbunyi itu. Tapi di pertandingan 7 pertandingan kita harus lihat bahwa Bahrain itu juga punya kelemahan di Ya, pertahanan mereka di babak kedua. betul. Karena mereka kerap keluar di babak kedua itu. Nah itu harus kita maksimalkan. Jadi tentu saja tim pelatih Kluivert sudah hitung-hitungan tuh. Kalau strategi babak pertama ini gagal, siapa yang disiapkan untuk babak kedua itu Ya. di luar yang cedera ya Bung Didan. Mereka sudah punya itu. Si ini akan main babak kedua, awal babak kedua. Si ini akan main menit 60 atau 65 karena itu perubahan tactical game Betul. yang biasa dilakukan oleh pelatih, dan itu mereka sudah punya skemanya. Udah ada di Tinggal sana. di lapangan apakah ada yang di luar rencana, misalnya cedera atau kartu merah gitu. Betul, atau sebelum bermain. Tadi juga kita melihat di layar kaca tentang update terbaru untuk pertandingan yang berlangsung di grup ini, yang sayang sekali memang tidak terlalu menguntungkan bagi Indonesia ketika Arab Saudi berhasil menahan imbang Jepang. Dan memang banyak sekali permasalahan yang terjadi, ada beberapa pemain yang cedera, dan itu akan kita bahas secara detail. Pastinya kita akan lihat juga bagaimana keseruan dari pertandingan yang saat lagi akan berlangsung. Kurang dari 1 jam, Indonesia menghadapi Bahrain. Kaki melompat kemana-mana, keringat membanjiri seluruh. Jelang pertandingan dari Indonesia menghadapi Bahrain, tentunya kita juga ingin membahas secara detail bagaimana pemain-pemain yang akan diturunkan, siapa yang jadi pemain kunci. Di sini pun juga nanti kita akan membahas, sekaligus juga ada grafisnya di layar kaca. Tapi yang pasti kita harus selalu optimis ya Bung Wes, bahwa bagaimana pertandingan ini kita harus bisa bounce back dari 1-5, lupakan kekalahan itu, dan seperti dikatakan oleh Kluivert, bagaimana itu pun juga akan terus ditanamkan kepada para pemain. Ada 2 pilihan kiper, ada Martin Pas dan juga Emil Audero di sana, dan banyak yang menginginkan ada debut bagi Emil sendiri. Apakah di hari ini ataukah mungkin nanti pertandingan berikutnya?
Tadi saya katakan setiap pelatih itu yang diuji adalah keputusannya. Insting dia mengatakan ini cocok atau enggak, Betul. ini patah atau enggak. Kemungkinan memang Emil dengan jam terbang lebih tinggi di klub pada musim ini, Betul. memang masih harus memberikan tempat bagi Martin Paes. Ya, sementara penjaga gawang Ibrahim Lutfawala tadi juga penjaga gawang yang sangat luar biasa bagi Bahrain. Sementara Jai Izzez dan juga Walid Al-Hayam yang akan masing-masing menjaga lini belakang dari kedua negara. Sama-sama center back dan sama-sama bertemu di pertemuan pertama. Ya, Jadi kita tunggulah Jaitzes ditemani oleh siapa di belakang sebagai pekerja keras Betul. yang mendampingi dia, Ya. melapis Jaitzes. betul. Ada Tom Haye, sang profesor yang pastinya gaya magisnya dibutuhkan di sini. Ya, Tom Haye tidak bermain ketika sebagai starter ketika kita bertemu dengan Bahrain. Kemudian Komel Ashwat ini saya pikir ini berbahaya sebagai gelandang yang bisa main serang. Waktu lawan Jepang dia Betul. bermain agak agresif dengan kapten tim yang wajib diwaspadai pergerakan-pergerakan dan satu lagi pancingan emosinya. Betul. Di lini depan, kalau dulu ada Rafael Strike, sekarang Ole Romeni tentunya yang tadi sudah kita bahas. Dan itulah tadi bagaimana Ole Romeni juga Komel Al-Aswad akan menjadi sebuah pertarungan pemain kunci di midfield dan juga lini depan. Ole yang akan tentunya tantangan terbesar bagi dia di GBK. Ya, Abdul Jabbar kalau persaingan di kubu Bahrain, Ole memang saat ini menjadi sorotan karena gaya bermainnya seperti apa ya, orang melihat yang selama ini dicari, dirindukan Betul. untuk tim nasional benar-benar bermain nomor punggung posisi nomor 9. Dan kita tahu Dragan Talajic dan juga Patrick Kluivert belum pernah bertemu, bahkan Patrick Kluivert sendiri juga belum pernah menangani tim menghadapi Bahrain. Iya, saya melihat memang ada sejarah Kluivert bertemu dengan Bahrain ketika dia masih di Curaçao, tapi saya melihat bagaimana soal pengalaman. Iya, Talajic sudah mempunyai 15 kali pengalaman sebagai pelatih kepala betul. untuk tim senior. Sementara Kluivert kalau kita potong 2021 dia hanya 4 tim dan itu Curaçao 2 kali sebagai pelatih kepala. Jadi secara jam terbang sebagai pelatih kita harus akui kubu lawan masih unggul secara jam terbang. Dan tentunya di liga yang juga di Timur Tengah ya. Dan ada satu memang untuk Bangtong United, tapi kita tahu bahwa memahami karakteristik sepak bola dari suatu negara itu paling penting di sana. Dan kita melihat juga kemarin ada beberapa kejadian yang menarik. Nanti akan saya bahas bersama dengan Bung Westi, tapi saya akan mengajak Anda kembali untuk menuju Stadion GBK. Indonesia, 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 Indonesia. Wow, luar biasa sekali. Masih di keseruan dahsyatnya Timnas dan saya bersama teman-teman supporter Indonesia, mana suaranya? Sudah ada yang memegang piala hari ini, ya. Sepertinya ini kira-kira apakah ini sinyal kita akan menang hari ini? Tentu menang Om, ini mah jelas. Insya Allah, amin ya robbal alamin. Amin. Oke, kalau yakin menang berarti udah pada tahu dong nama-nama pemainnya dong. Siapa aja yang bermain sudah tahu dong. Baik, saya akan memberikan challenge ya. Kita akan bermain games, sebut nama pemain kalau yang udah ada yang tahu. Kalau saya tunjukin gambarnya dan kalian tahu, langsung bilang saya tahu bang, oke? Siap. Pengen tahu gua. Oke, yang pertama ada sini, maju siapa ya? Pratama Arhan. Ya, dibuka dulu, bener nggak? Dibuka dulu. Sini. Coba kita lihat. Pratama Arhan. Buat abang. Ya. Yang kedua. Maju. Tom Hai. Coba dibuka, bener nggak? Tom Hai katanya. Buka coba di sini, sebelah sini. Nah, di belakangnya emang ada tanda tangannya, tapi tanda tangan saya. Woi, bener. Yang berikutnya. Maju, yang tahu maju. Jai Izzez. Oke, dibuka dulu. Oke, apakah benar? Yeay, Bang Jai. Yang terakhir ya. Bener ya. 1, 2, 3. Oh, siapa? Ini yang paling ganteng, Sen Patinama. Silakan diambil. Nah, yang terakhir nih buat Bocil. Cil, sini. Tuh, tahu nggak? Siapa nih? Rizky Ridho. Siapa? Rizky Ridho. Benar. Yakin? Yakin. Coba dibuka, coba. Coba dibuka di sini. Kita lihat nih.
Dia bilang, Rizky Ridho. Nah, bener gak? Yeay! Kalau gitu langsung kita ke Bung Wiki. Silakan Bung Wiki. Indonesia, 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 Indonesia harus menang. Iya, pemirsa, saat ini saya sedang berada di pintu merah Gelora Bung Karno Jakarta, di mana Anda dapat saksikan di belakang saya sebuah bus yang tentu saja membawa pemain dari timnas Indonesia memasuki Gelora Bung Karno Jakarta untuk kemudian siap bertanding melawan Bahrain. Ada supporter timnas yang jauh-jauh datang dari Semarang. Hai, Mbak, halo. Hai. Ini lagi semangat banget, teriakin pemain favoritnya ya. Iya. Oke. Ini kalian berdua mirip deh adik kakak ya? Iya. Oke, siapa namanya? Caca. Hai Caca. Aku Fadia. Caca dan juga Fadia. Yang kakak yang mana? Aku. Hai Fadia. Caca. Oh, Caca. Oke, baik. Mereka ini datang jauh-jauh dari Semarang ya. Pengen ngelihat pemain favorit timnas kamu yang mana? Marcelino dong. Kalau kamu? Sama. Sama, dua-duanya suka sama Marcelino, semuanya suka sama pemain lokal Indonesia ya. Iya. Harapannya nanti malam match sama Bahrain, kira-kira apa harapannya dan prediksi skornya bolehlah di-share. Semoga 2-0 Indonesia. 2-0. Indonesia menang. Oke. 2-0. Intinya berapapun skornya Indonesia harus menang gitu ya, wajib menang untuk bisa lolos ke Piala Dunia tahun 2026. Dan kita bisa pastikan kalau seluruh masyarakat Indonesia dapat memberikan suasana yang aman dan juga nyaman dan juga dapat memberikan sebuah pertandingan yang fair play ya. Kalau gitu semangat untuk Indonesia. Pemirsa, masih di dahsyatnya timnas Indonesia bersama saya Reza Nadia dan James Purba. Yes, dan tentunya pemirsa, seperti yang tentu saja pemirsa dengar ya, di dalam dari Stadion Utama Gelora Bung Karno ini sudah terdengar riuh karena La Grande Indonesia tadi ya, beberapa waktu yang lalu pemirsa, mereka tengah mempersiapkan koreografi yang akan mereka pertontonkan di laga malam hari ini. Dan bisa dilihat para pemain timnas sudah mulai ke lapangan dan menyapa para supporter yang ada di sini. Karena para supporter tentunya akan memberikan dukungan penuh karena memang laga Indonesia kontra Bahrain ini menjadikan laga yang sangat krusial untuk bisa lolos ke Piala Dunia tentunya. Betul, dan tepat di belakang dari kita berdua ada Emil Laudero, penjaga gawang yang tentunya untuk saat ini ia bermain untuk salah satu tim di Liga Italia di Serie B yaitu adalah Palermo. Namun sayang sekali di malam hari ini ketika menghadapi Bahrain dia masih belum bisa untuk bermain. Mungkin aja nanti debut dari Audero ketika berhadapan dengan China. Betul sekali. Dan untuk debut yang malam ini tuh sepertinya ada di Joey Palupesi ya. Itu dia, Joey Palupesi. Jadi memang ada beberapa perubahan pemirsa yang akan dilakukan oleh Mesut Kluivert. Lengkapnya seperti apa, detailnya seperti apa Kita akan dibahas nantikan di sama-sama. studio ya. So langsung aja pemirsa balik lagi ke studio. Kita melihat tadi suasana di lapangan bersama dengan James dan juga Raisa, dikatakan bahwa Emil Laudero memang tidak debut di hari ini ya, dan bagi Joey sendiri ini akan menjadi debut yang sangat luar biasa. Khusus bagi Joey sendiri, Anda melihatnya apa yang dibutuhkan dari pemain ini? Usianya sudah tidak muda lagi tapi menjadi starting line up sekarang. 31 tahun. Ya. Dan mungkin orang menyangka kalau dulu kita melakukan naturalisasi diaspora usia muda, di era-era Sintayong kan banyak usia 20-an ya. Iya. Ya kita Rafael Struijk itu usia 2, mungkin Tom Haya aja agak-agak senior sedikit. Iya. Tapi kemudian sepertinya kita pintu naturalisasi itu terketuk banyak. Banyak yang mau juga membela Indonesia, tanah kelahiran dan leluhurnya.
dan usia 31 dengan pengalaman kematangan dia di klub sebagai DM, sebagai gelandang bertahan. Ya. Saya pikir ini memang dibutuhkan untuk menjaga keseimbangan. Hanya memang pengalaman dia bersama tim nasional kan harus diuji, soal kematangan dia di klub dengan tim nasional itu berbeda. Ya. Temannya berbeda, latihannya tidak pernah bertanding, Betul. hanya latihan-latihan. Nah, dia tidak main juga kemarin, jadi Betul. ini ujian bagi Joe. Ya, akan kita lihat Kiplan seperti apa nanti. Lebih dekat lagi pertandingan Indonesia menghadapi Bahrain saat lagi. Dan jangan kemana-mana, pastikan Anda tetap bersama kami.